dengan bobot 400 dan 6 sapi dengan bobot 500-600. Itu saja masih ada permintaan dari investor untuk menambah. Saya bilang, Pose, tenang, minta. Indonesia apa ini? Oh iya, maaf. Jadi nanti mungkin menjelang kurban kami akan menambah, karena untuk menyesuaikan pola pakan tidak bisa secara mendadak, karena pola pakan kami mungkin berbeda ya. Kami kering, sementara yang kebanyakan adalah berair sekalian minum. Jadi tantangannya jadi saat-saat pandemi kemarin ya Mas ya, itu sementara kami sebisa mungkin menjaga biosecurity, menjaga sanitasi, menjaga kebersihan, terus menjaga pengawasan medis secara rutin. Tapi di satu sisi, mohon maaf, yang konvensional agak susah diajak. Bahkan pernah satu waktu itu saya 1 bulan nyemprot disinfektan mandiri, nggak disupport sama anak kelompok. Jadi saya menyediakan diri untuk sebulan. Setelah itu ya sudah, saya nyemprotkan dan saya sendiri karena nggak ada respon. Kemudian untuk biosecurity, sebegitu ketat saya mencoba menerapkan di kandang saya, tapi selama di kandang kelompok tidak disupport sama yang lain, itu memang hambatan terbesar. Kemudian tantangan kedua, bahwa market itu akhirnya kita yang harus membentuk sendiri. Kadang kalau kita mengikuti pasaran, kita akan bergaining position kita agak berkurang, posisi kita nggak sama. Dan itu kelemahan mungkin pandangan selama ini bahwa peternak perempuan itu gampang dijatuhkan, tapi enggak. Lulusan LMCP harus tangguh. Apapun kondisinya, lawan. Jadi kalau untuk peternak perempuan ya Mas, sebenarnya semua lini pekerjaan sebenarnya bisa semua dikerjakan perempuan atau laki-laki. Sekarang gini aja pegangannya. Kalau kita yang merasa itu passion kita, sudah pegang passion kita. Apapun halangannya. Itu semua jadi pengalaman Mas. Jadi kita mau jadi pintar tuh kalau nggak ngalami hal-hal yang membuat kita jatuh, kita nggak bisa bangun. Jadi ya memang percaya diri, kita mencoba menjawab tantangan itu. Seberapa beratnya buat perempuan, kita harus tangguh. Ya, ini yang menyambung. Oh boleh silakan. Satu tambahan dari saya bahwa saya adalah cancer warrior. Saya stadium 2A, dari 2019, kemo 8 kali, radioterapi 30 kali. Saya masih bisa bergabung di RMCP, itu hal yang luar biasa. Ya, mungkin ini perempuan gitu ya, kemudian juga sebagai pemilik usaha. Nah, ini kira-kira seperti apa Bu Dina yang mungkin Bu Dina bisa share kepada teman-teman alumni ini ya, pengalaman Bu Dina nih sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya, kemudian sebagai istri, tapi juga sebagai pemimpin ataupun pemilik usaha dari peternakan ini. Nah, mungkin apa yang bisa Ibu Dina share ataupun bagikan kepada teman-teman di sini semuanya? Sebenarnya satu pegangan saya bahwa semua itu harus dilakukan dengan senang hati, tidak ada beban. Apapun itu bisa membuatmu bahagia, lakukan. Jadi kalau misal sapi itu menjadi treatment saya menjadikan ini sebagai terapi penyembuhan saya rawat baik-baik.
semua lakukan dengan hati, dengan jiwa. Nanti hasilnya itu akan mengikuti. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya, sudah percaya saja, semua akan baik-baik saja. Jadi kita harus optimis gitu ya Bu Dina ya. Kemudian sejauh mana Bu Dina peran mungkin keluarga gitu ya, keluarga Bu Dina dalam mendukung Bu Dina ya sebagai sosok perempuan gitu ya, tapi juga pemilik di usaha peternakan ini. Jadi ya sebagai ibu rumah tangga sebenarnya profesi tertinggi loh buat perempuan itu. Di balik anak-anak yang sukses dan suami yang sukses ada istri yang hebat. Jadi bagaimana kita membagi waktu, membagi semuanya. Saat saya harus bertemu dengan klien, saya harus mengesampingkan anak-anak saya. Ketika saya harus pergi ke sini juga, saya harus meninggalkan bocil 14 di rumah. Itu juga gak mudah. Jadi ya pintar-pintar aja Mas ngatur waktu. Terus saya juga masih harus terapi ke rumah sakit. Bahkan pertanyaan anak saya aja kadang saya nggak bisa jawab. Ibu sampai kapan ke rumah sakit? Ya sampai Tuhan mengizinkan saya masih terus, saya terus. Kalau ibu masih bisa ngurus sapi, ibu ngurus sapi. Jadi ya lakukan aja Mas semuanya dengan senang hati, ngalir aja. Jadi jangan jadi beban ya. Kalau dipikir berat ya pasti semua tugas istri itu berat, tugas ibu itu berat. Tapi menjadi hal mudah ketika Tuhan mempermudah segalanya. Jadi dari keluarga itu sendiri juga selalu support gitu ya Bu. Dari mungkin suami, anak itu selalu support terkait dengan keputusan Bu Dina gitu ya untuk terjun di usaha peternakan ini. Bahkan anak saya yang sekarang kelas 2 SMA di Famlit Muntilan pernah bertanya pada saya, Bu, besok aku bantu ibu boleh nggak? Aku mau ambil manajemen bisnis khusus peternakan. Oke, Le, kalau kamu mau keluar negeri, oke, kita support. Apapun yang menjadi pilihan anak saya, keluarga saya, ketika suami saya yang tadinya fotografer dan dia akhirnya berkecimpung juga di sapi, itu yang jadi hal yang luar biasa menurut saya ya maksudnya. Kalau kita sudah jadi passion kita ya sudah, tekuni aja, nanti hasil baik atau itu nanti proses ya. Ya, terima kasih Bu Dina. Kemudian mungkin ini untuk Pak Nisanto dan Mas Agil gitu ya.